Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli menjadi sorotan publik usai Nikita Mirzani menghapus nama Loli dari daftar kartu keluarga dan tidak menganggap Loli sebagai anaknya lagi. Namun baru-baru ini Nikita Mirzani dinilai masih sayang terhadap Loli. Aksi Nikita Mirzani yang diam-diam bayarkan hutang Loli senilai 400 juta rupiah, serta aksi Nikita Mirzani yang menindak tegas melaporkan kekasih Loli yang berinisial VAB ke polisi sebagai orang tua korban dianggap sebagai bentuk kepedulian Nikita Mirzani terhadap Loli yang saat ini telah hidup sendiri. Tidak hanya itu, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Nikita Mirzani masih sayang terhadap Loli pun tampak terlihat dalam beberapa tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 bukti Nikita Mirzani masih sayang terhadap Loli, versi Cumi Top 5. Laporan polisi Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli yang berinisial VAB mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya dalam laporan tersebut tercatat bahwa Nikita Mirzani membuat laporan sebagai orang tua dari korban, yakni Loli yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan VAB. Mengetahui hal tersebut, sontak netizen menilai bahwa Nikita Mirzani sebenarnya masih sayang dengan Loli, lantaran Nikita Mirzani diam-diam memberikan perlindungan terhadap Loli yang tengah bermasalah. Lantas, seperti apa isi laporan Nikita Mirzani sebagai orang tua Loli? Terlapornya saudara VAB, saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NM? Adanya dugaan tindak pidana perbudakan anak di bawah umur dan atau yang tidak sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor, sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya. Ya pokoknya tunggu aja. Nanti minggu-minggu inilah kalian juga nanti karena ini kan kasusnya penting, jadi prosesnya pasti lebih cepat. Kalau Niki sudah turun tangan seperti ini berarti memang sudah tidak bisa dimaafkan. Berarti Niki harus mengambil sikap untuk lapor polisi. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Tidak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmati. Aksi Nikita Mirzani yang secara terbuka menggelar sayembara senilai 200 juta rupiah bagi siapa saja yang berani mengirim mobil tinggi ke rumah kekasih Loli, yakni VAB, dinilai menjadi bentuk kepedulian Nikita terhadap Loli. Secara tidak langsung, Nikita Mirzani terlihat ingin menyadarkan Loli bahwa VAB tidak baik atau membawa dampak buruk untuk Loli. Namun, di sisi lain, Loli tampak tak menghiraukan aksi-aksi yang dilakukan oleh ibu kandungnya itu. Bila perlu, kalau ada yang bisa ke rumahnya, sewa mobil tinggi ke rumahnya, terus siram rumahnya pakai air tinggi, gue kasih 100 juta. Kalau dilaporin polisi, nanti gue yang belain, tenang. Yang ada nanti terbalik dia yang gue masukin. Cepet Well, 200 juta Well. Lokasinya rumahnya itu Well di Petukangan Well.
Pernyataan tegas Nikita Mirzani bahwa ia sudah tidak peduli dengan Loli tampaknya hanya omong belaka. Nikita Mirzani akhirnya mengaku bahwa ia secara diam-diam membayarkan hutang Loli senilai 400 juta rupiah. Meskipun sebelumnya ia selalu menyuarakan bahwa tidak ingin namanya dikait-kaitkan dengan Loli. Sebetulnya sakit hatinya gini, gila ya itu anak ngebayarin laki, tapi orang nagih utangnya ke sini. Banyak tuh nagih utang? Hampir 400 juta. Oh iya? Gitu. Jadi kan di TikTok nih mulai nih orang-orang yang pada TikTokers bikin fiti-fiti gitu kan. Sama anak diungkit itu kewajiban lu bayar utang. Yang makan itu uangnya bukan anak gua. Oh, kalau anak nggak apa-apa ya? Iya dibayarin diam-diam dan akhirnya kenapa jadi ngomong? Karena sebagai seorang ibu juga akhirnya tersulut, ngerti nggak? Kamu bayarin diam-diam? Iya diam-diam. Akhirnya tersulut kayak, wah ini udah parah gitu kan? Lu tahu nggak, ibu lu di belakang selalu mengcover apapun tentang lu gitu. Tapi apakah harus dikasih tahu? Kan enggak, gitu loh. Terus semua nih TikToker pada bikin video ya kan. Itu tanggung jawab lu sebagai ibu. Sekarang saya balikin, tanggung jawab sebagai anak apa selain belajar? Gitu. Jangan dikit-dikit ibu yang disalahin, tanggung jawab seorang ibu. Ibunya ini sendiri loh cari uang. Ego Nikita Mirzani yang sebelumnya sangat keras, akhirnya sempat berhasil digoyahkan. Nikita Mirzani ternyata sempat berhasil dibujuk oleh Dr. Oki, sahabatnya, untuk bersedia didamaikan oleh Loli. Menurut Dr. Oki, melalui Yolo Ine, Nikita Mirzani sudah sempat melunak untuk berdamai dengan Loli. Namun, kesempatan emas tersebut tampak disia-siakan oleh Loli, lantaran Loli lebih memilih membela kekasihnya, yaitu VAB. Dokter Oki itu kemarin sempat ketemu Niki. Jadi kemarin itu Dokter Oki itu udah sempat ngomong sama Nikita. Nikita sudah melunak. Nikita udah melunak ya. Udah tadinya ketika Dokter Oki itu ngomong masalah si anak itu ya ke Niki gak usah dok, jangan, marah lah. Tapi kemarin itu ketika Dokter Oki menyampaikan niatannya untuk mencoba untuk memberanikan diri miara reptil gitu ya, dia udah mau, Niki tuh udah mulai melunak. Tapi ketika muncul story dia lagi sama lawyer dan ujung-ujungnya apa, dia bikin klarifikasi yang lebih condong ngebelain si tukang listrik itu, siapa? Si Fadel itu ya. Makanya dia meradang lagi dan ini sudah tertutup pintunya, tertutup total. Ya udah dipagar. Tadinya tuh udah membuka diri beneran deh. Tanya Dokter Oki. Padahal beberapa hari lalu 1.000.000% bisa balik lagi itu anak. Gara-gara klarifikasi dan malah nyerang balik, 1.000.000% tertutup. Si kari cabe itu nggak habis pikir. Kan gua kata apa? Belum ada seminggu ya dok ya, belum ada seminggu Niki tuh udah mulai melunak, udah mulai membuka hati. Maksudnya udah dia serahkan ke Dokter Oki. Tangisan Nikita Mirzani yang pecah saat ditanya mengenai Loli dinilai sebagai bentuk kasih sayang ibu terhadap anak yang tidak akan pernah pudar. Melalui tangisan Nikita Mirzani dapat diartikan bahwa Nikita Mirzani sebenarnya masih sayang terhadap darah dagingnya, yaitu Loli. Lantas, sehancur apa perasaan Nikita Mirzani saat melihat masa depan Loli berantakan? Oh iyalah kalau hancur. Kalau lu kan hewan, gue kan masih manusia ya. Namanya manusia normal lah, manusiawi hancur, nangis, manusiawi lah. Namanya juga manusia. Ntar kalau gue udah jadi jin, baru dajjal, baru kan gue masih manusia. Mungkin di luar, di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi. Dia merasakan hancur, hatinya sakit. Ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa, itu
wah hancur banget sih Niki beneran deh. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa, mau dikatain apa aja, alah bodo amat. Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli gitu loh. Niki itu kayaknya cuma pengen Loli sadar, itu aja kayaknya ya, kalau misalnya yang dari aku tangkap yang sama ini kita ngobrol apa segala macam, karena ada pernah tercetus, bodoh itu anak, semua rekening apa segala macam, semua transaksi ke Fadel, ada kata-kata bodoh. Jadi ada kayak harapan Niki untuk ayo Loli sadar. Sorry, kalau menurut saya ini bukan ngebongkar aibnya Loli ya, menurut saya justru Niki itu ngebongkar aibnya Fadel. Ini lebih kayak ayo dong Loli lu sadar itu laki kayak gimana gitu. Jadi kalau saya lihat lebih ngebuka aibnya Fadel sih daripada Loli.